Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan jurnal dengan judul Evolusi Penciuman Serangga oleh Bill S. Hansen dan Marcus S. Stensmith. Izin memperkenalkan diri, nama saya Elsa Nadia Almeida, NPM 21141515005, mata kuliah Biologi Dasar, dengan dosen pengampu Dr. Insinyur Gunardi Djoko Winarno, MSI. Cakupan bahasan terdiri atas pendahuluan, pembahasan, dan kesimpulan. Pendahuluan. Untuk menemukan dan mengevaluasi makanan, tempat berlindung, pasangan, dan substrat berkembang biak, serta untuk menghindari pemangsa dan bahaya lainnya atau hanya untuk bergerak, hewan bergantung pada berbagai sistem sensorik. Indera ini memasok sistem saraf hewan dengan informasi yang pada gilirannya memungkinkan hewan untuk memutuskan dan melaksanakan respons perilaku yang sesuai dengan situasi tersebut. Seperti pada gambar 1, keanekaragaman serangga, antena, dan penciuman sensilia. Serangga secara singkat ideal dengan studi neurologis dan akibatnya juga mendapat perhatian yang cukup besar dalam hal ini. Secara khusus, serangga telah membuktikan model yang sangat sukses dalam mempelajari indera penciuman. Di sini, penulis bertujuan untuk meninjau pekerjaan yang menangani penciuman serangga dari perspektif neurologis, menyoroti temuan yang sangat menonjol yang menginformasikan pemahaman mereka yang lebih luas tentang evolusi penciuman dan neurobiologi secara khusus dan pemrosesan sensorik secara lebih umum. Secara khusus, penulis akan membahas bagaimana serangga memecahkan kode lingkungan kimia mereka, bagaimana sistem penciuman perifer beradaptasi dan berkembang, dan pada gilirannya, bagaimana ini mencerminkan kekuatan adaptif yang bekerja pada sistem selama waktu evolusi. Pembahasan. Variabilitas penggerak lingkungan dan fungsi dalam morfologi penciuman perifer. Indera penciuman sangat penting bagi sebagian besar serangga. Pentingnya penciuman terbukti dari struktur antena yang memiliki fungsi yang setara dengan hidung manusia yang ditemukan pada banyak serangga. Selain antena, serangga juga mendeteksi bau dengan palp rahang atas dan atau labial. Antena dan palp datang dalam berbagai namun sesuai dengan prinsip dasar yang sama. Segmen distal antena adalah ditutupi sampai berbagai tingkat dengan sensilia penciuman yang menunjukkan berbagai macam bentuk dan struktur. Terlepas dari bentuknya, sensilia olfaktorius mempunyai fungsi yang sama, yaitu untuk merangkum dan melindungi dendrit sensitif dari neuron sensorik olfaktorius. Gambar 2, anatomi sistem penciuman bagian tepi serangga dan mamalia. Pada serangga, organ pendeteksi penciuman utama adalah antena. Di sini diilustrasikan oleh ngengat luna jantan Actias luna, Lepidoptera saturnidae. A1. Meskipun tidak terlihat pada gambar ini, serangga juga mendeteksi bau dan palp mereka, tunjukkan pada gambar 1B. Antena berada di bawah ordo serangga dengan struktur yang sangat bercabang. A2. Tertutup rapat oleh sensilia olfaktorius. Sensilia di sini diilustrasikan oleh berbagai bagian memanjang melalui AS basiconia dan S melanogaster, menampung neuron sensorik penciuman atau OSN, yang bagian dendritiknya mengekspresikan reseptor kemosensor yang mengikat molekul bau. Bahan kimia yang mudah menguap pada serangga terutama dideteksi oleh dua jenis reseptor yang berbeda. Reseptor bau atau OR dan reseptor ionotropik IR, reseptor gustatory atau GR, seperti namanya memediasi rasa, namun anggota keluarga gen ini juga mendeteksi CO2. Antena serangga mungkin telah berevolusi dari struktur yang sebagian besar memediasi input mekanosensorik. Di primitif arthropoda terestrial, antena memiliki fleksibilitas gerakan yang besar karena adanya otot intrinsik, tapi karena sejumlah kecil sensilia, kapasitas yang cukup buruk untuk kemoreseptor. Akan tetapi, antena flagelar kayak sensilium yang ditemukan pada sebagian besar serangga tidak memiliki otot intrinsik, dan pada sebagian besar garis keturunan merupakan struktur khusus untuk mendeteksi molekul bau. Pengecualian secara alami ditemukan, seperti pada kumbang pemulung air, Coleoptera atau Hydrophilidae, yang antenanya sebenarnya
tidak memiliki fungsi penciuman sama sekali dan malah berfungsi sebagai snorkel yang digunakan untuk mengisi ulang reservoir udara internal. Sistem penciuman perifer serangga menunjukkan keragaman morfologi yang luar biasa di semua tingkatan. Peran keragaman ini masih belum jelas, tetapi mungkin mencerminkan tekanan seleksi untuk sensitivitas tinggi, filogenetik, dan atau kendala perkembangan, dan dipaksakan oleh lingkungan fisik daripada adaptasi untuk mendeteksi bahan kimia volatil tertentu. Mesin molekul penciuman serangga tersusun secara unik. Molekul bau melewati pori-pori atau celah di kutikula sensilium dan memasuki getah bening sensilium. Dari sini, bahan kimia hidrofobik yang membentuk ligan bau di darat berinteraksi dengan anggota dari banyak gen keluarga. Molekul bau awalnya mengikat apa yang disebut protein pengikat bau. OBP disekresikan dalam jumlah besar oleh sel pendukung yang mengelilingi OSN dan menunjukkan sifat pengikatan yang spesifik. OBP membentuk keluarga gen eksklusif serangga besar dengan struktur yang dilestarikan, tetapi sebaliknya menunjukkan tingkat keragaman urutan yang tinggi. Keluarga OBP mungkin setua serangga itu sendiri, berevolusi sebagai tanggapan terhadap tuntutan yang dipaksakan oleh penaklukan tanah. Seperti OBP, keluarga gen yang mengkode reseptor bau atau OR, pada serangga juga merupakan radiasi eksklusif serangga. OR serangga dan reseptor gustatory terikat bersama-sama membentuk superfamili chemoreseptor spesifik arthropoda, di mana OR merupakan cabang tunggal yang sangat berkembang. Singkatnya, dasar molekuler penciuman serangga menunjukkan sejumlah fitur unik dan dicirikan oleh dua keluarga gen besar, OBP dan OR, yang mungkin eksklusif untuk kelompok hewan ini. Kapan dua keluarga gen ini pertama kali muncul dalam garis keturunan serangga dan apakah penaklukan awal tanah atau diversifikasi tanaman darat mendorong evolusi mereka masih harus ditentukan. Semua genom serangga sampai saat ini berasal dari orde turunan. Pengurutan spesies yang mendalam dari orde serangga basal serta dari orde hexapoda yang bersekutu dengan demikian diperlukan untuk memahami sejarah evolusi keluarga gen ini. Gambar 3 menunjukkan hubungan filogenetik dalam keluarga reseptor bau serangga. OR serangga membentuk keluarga gen yang sangat berbeda, kecuali koreseptor ortolog dekat dan struktur subfamily yang dilestarikan tidak ada di seluruh ordo serangga. Pohon yang ditampilkan di itu menggunakan pasti berdasarkan penyelarasan MAFFT NSI dari 1069 gen OR dan 9 spesies yang termasuk dalam 6 ordo berbeda. Sistem penciuman serangga secara selektif mendeteksi ciri khas habitat. Spesies serangga yang diperiksa sejauh ini representatif. OR tampaknya sebagian besar dibagi menjadi yang mendeteksi bahan kimia yang secara khusus terkait dengan aspek kunci inang atau inang yang tidak cocok, dan OR mendeteksi senyawa yang sifatnya lebih umum. Serangga tampaknya mendeteksi bau melalui sistem deteksi khusus yang tidak dikonfigurasikan untuk sampel ruang kimia secara luas, tetapi merupakan mesin pembeda yang disetel untuk memilih senyawa yang relevan dengan hewan, di mana setiap chemoreseptor memiliki korelasi ekologis langsung. Tren evolusi dalam sistem penciuman perifer pada serangga. Bagaimana sistem penciuman serangga kemudian merespon tekanan selektif? Kasus klasik adaptasi adalah sistem pendeteksi feromen perifer yang sering ditemukan pada serangga jantan yang mencari pasangan menggunakan feromen seks yang diproduksi betina sebagai isyarat. Untuk mendeteksi rendahnya konsentrasi feromon yang dilepaskan oleh betina, serangga jantan sering menambahkan luas permukaan antena. Ini berarti bahwa antena telah menjadi sangat pectinate atau berbentuk daun berlapis-lapis. Evolusi seperti itu dapat dibandingkan dengan sistem vertebrata, di mana proses serupa telah terjadi di rongga hidung. Hewan yang sangat bergantung pada sensitivitas penciuman yang tinggi, seperti kelinci, memiliki struktur yang sangat berbelit-belit. Sementara hewan yang kurang beruntung pada informasi bau, seperti manusia, menunjukkan rongga hidung yang jauh lebih rumit. Semua proses ini di semua jenis hewan melayani tujuan dasar untuk memberikan ruang
lebih banyak elemen sensor atau OSN, sehingga meningkatkan kapasitas untuk mendeteksi isyarat lingkungan yang menonjol. Singkatnya, sistem penciuman serangga mencerminkan kebutuhan yang dipaksakan ekologi spesifik takson. Pergerakan tuan rumah dan spesialisasi menyebabkan perubahan yang sesuai pada mesin pendeteksi bau. Adaptasi yang dicatat termasuk peningkatan serta penurunan unit detektor tertentu. Meskipun sistem penciuman dari cukup banyak serangga telah diperiksa sampai saat ini dikontrol dengan baik, studi fungsional komparatif sebenarnya jarang terjadi. Pemeriksaan tambahan dari taksa yang dipilih dengan hati-hati dengan jarak filogenetik yang sesuai dengan ekologi yang terdefinisi dengan baik dan kontras diperlukan sebelum kesimpulan yang lebih solid dan ditarik. Mencocokkan perifer evolusi lobus antena adaptasi. Secara umum, lobus antena serangga menawarkan substrat yang sangat baik untuk mempelajari proses evolusi dalam penciuman. Meskipun serangga telah menyebar ke begitu banyak spesies dan bentuk kehidupan yang berbeda, lobus antena serangga neopteran telah mempertahankan arsitektur dasarnya dengan langkah-langkah perubahan bertahap yang diperkenalkan dari waktu ke waktu evolusi. Fakta ini memungkinkan untuk mengikuti perubahan ini dan sering menghubungkannya dengan perubahan dalam gaya hidup. Penulis mengusulkan studi komparatif intensif dari kelompok-kelompok kunci, seperti misalnya ortopteran dalam kombinasi dengan studi perkembangan monokuler yang saat ini dilakukan pada lalat cuka. Kombinasi seperti ini akan memungkinkan mereka untuk mencapai pemahaman yang lebih dalam tentang proses evolusi yang membentuk arsitektur lobus antena. Gambar 6, tren evolusi di lobus antena serangga. Kesimpulan, sistem penciuman serangga dan kemampuannya untuk berevolusi dalam rentang waktu yang relatif singkat mungkin merupakan bagian penting dari penjelasan mengapa serangga adalah organisme yang sukses. Keberhasilan ini dimanifestasikan dalam kenyataan bahwa serangga telah menempati hampir setiap ceruk ekologi yang dapat dibayangkan. Fakta bahwa serangga beradaptasi dengan semua kondisi yang berbeda ini pada saat yang sama memberi kita banyak contoh adaptasi yang menarik, baik di organ sensorik perifer maupun otak. Dan ini memungkinkan kita untuk mengamati evolusi dalam tindakan. Pengembangan sistem deteksi periferal yang sensitif tampaknya juga penting dalam membentuk pusat primer. Glomeruli ditambahkan untuk mengakomodasi OSN yang mengekspresikan protein reseptor yang baru berevolusi. Dan glomeruli mengembang dan berkontraksi dengan jumlah OSN yang mengekspresikan perubahan reseptor tertentu dalam jumlah absolut. Perbedaan struktur ini menunjukkan kepada kita bagaimana sistem sensorik yang relatif cepat dapat beradaptasi dengan kondisi eksternal yang berubah atau gaya hidup baru. Namun, bagaimanapun, penulis tidak memiliki wawasan tentang bagaimana sirkuit saraf, baik pada skala mikro dan makro beradaptasi dengan perubahan ini. Oleh karena itu, studi komparatif di masa depan harus menggunakan teknik resolusi tinggi, menggabungkan penyelidikan rinci konektivitas di pusat penciuman primer dengan studi fungsional dari elemen yang diidentifikasi. Hanya dengan begitu, kita dapat memperoleh informasi konklusif mengenai hubungan antara fungsi saraf dan perilaku, dan evolusi fungsi penciuman. Jenis data ini saat ini sedang diproduksi dalam model serangga di Melanogaster, tetapi kami masih kekurangan informasi detail apapun dari serangga lain. Oleh karena itu, tujuan masa depan harus mengidentifikasi spesies yang akan menyediakan data dari sudut pandang adaptif dan filogenetik, dan menggunakannya untuk membangun basis data di mana data yang relevan secara neurotologis dan evolusioner dapat dikumpulkan dan dibandingkan. Sumber Hessen B.S. dan Stensmeier M.C. 2011 Evolution of Insect of Olfaction Neuron volume 72 nomor 5 halaman 698 sampai 711. Itulah yang dapat saya sampaikan. Maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.